ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kita lanjutkan. Di sini akan saya loncati beberapa uraian dari beliau. Kemudian itulah gambaran kondisi umat sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Benar-benar mereka sudah tidak ada yang berada pada milah yang murni. Kita sendiri pun sebenarnya bisa sedikit mencari perbandingan. Agama Islam yang mana kitabnya tertulis, hadis-hadisnya juga tertulis, tetapi lihat yang berkembang di masyarakat. Kok bisa? Mungkin kita berpikir kok bisa? Perilaku-perilaku umat Islam sendiri tidak mencocoki kitabnya. Cuma beberapa kecil saja yang mau mencocoki kitabnya. Kita mungkin kadang berpikir, terus mereka beragama dengan apa? Kok bisa sampai level seperti itu? Menyembah kuburan ada enggak? Ada. Di orang Islam menyembah kuburan ada. Kalau ketika ada acara grebek apa gitu ikut Islam ya, pernah sholat ke masjid juga. Bahkan di kampung-kampung saya, mungkin di kampung antum tidak ya, masih ada. Jadi kalau mau panen mau apa itu ya, mempersembahkan sesuatu untuk penunggu kampungnya. Nah, kok bisa? Padahal Islam sudah sampai ke Indonesia berapa ratus tahun. Kok bisa? Padahal kitabnya ada ya. Tapi kenapa keyakinan dan juga perilakunya, muamalahnya bisa berbeda dengan isi kitabnya? Ini yang Allah Subhanahu wa taala menjamin menjaganya. Memang dijaga kemurnian syariat Islam. Tetapi pelakunya umat-umatnya kita bisa melihat kondisi ketika manusia jauh daripada ilmu dan kitabnya. Nah, kemudian kita sedikit mau membahas tentang perangai-perangai jahiliyah yang disebutkan dalam mukadimah di sini. Termasuk tadi jangan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Jangan bersolek, berhias sebagaimana berhiasnya kaum jahiliyah. Berarti tercela, tidak boleh meniru kaum-kaum sebelum diutusnya Nabi Muhammad atau sebelum turunnya syariat itu. Dan ini juga nanti kita bisa mengambil faedah. Ini jadi dalil juga bahwasanya jahiliyah, orang yang terjatuh kepada perilaku jahiliyah tidak mengeluarkan dia dari Islam. Selama itu bukan pada usul yang memang bisa mengeluarkan, seperti dia berperangnya seperti jahiliyah dengan cara mensekutukan Allah. Karena orang jahiliyah adalah mensekutukan Allah, syirik. Kalau sudah sampai level itu, ya berarti dia terancam kena hadis wa'id dan ayat wa'id, ancaman dia bisa keluar daripada Islam. Karena saya mengatakan syirik, perbuatan syirik mensekutukan Allah itu ibarat hadas ketika sholat. Bagaimana orang ketika sholat ya, kemudian dia berhadas, sholatnya tidak akan laku, tidak akan diterima oleh Allah. Begitu juga dengan ibadah pada umumnya semuanya. Ketika seseorang yang beribadah tersebut jatuh atau menjalankan perbuatan syirik dan dia mengimaninya, dia tahu itu syirik, maka dia jatuh kepada kesyirikan dan pahalanya sirna. Dan syirik ini bisa di depan, di tengah, dan di ujung hidup kita. Sebagaimana orang sholat tinggal salam, dia berhadas, maka buyar sholatnya dan harus diulangi. Itu kalau sholat. Tapi kalau kehidupan ini di ujung kita sebelum meninggal, na'udzubillah, Allahul musta'an, kita jatuh kepada mensekutukan Allah, maka sirnalah apa yang sudah kita usahakan selama ini berupa amal soleh. Dikisahkan, lamma sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan minal ansar
haddasa bainahu wa bainar rajulin minal muhajirin fi ba'dil ghazawat. Nabi pernah mendengar, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ya, pembicaraan pertikaian antara seorang laki-laki dari Ansar dan laki-laki dari kaum Muhajir di salah satu peperangan. Iktatala wa naza'a, mereka berselisih dan saling ngotot lah. Faqala al-Ansar, berkata orang Ansar, ya lil Ansar, perhatikan, dia memanggil kaumnya, wahai Ansar. Wa qala al-muhajirin, wa qala al-muhajir, la lil muhajirin, tidak, tapi wahai kaum muhajirin, panggil. Wa kullu wahidin minhum da'a qaumahu, masing-masing mereka menyeru kaumnya. Yang satunya memanggil Ansar, satunya memanggil Muhajirin. Kira-kira jelek enggak itu? Ansar, Muhajir. Padahal ini nama yang memang Allah sudah berikan kepada mereka. Kaum Muhajirin dan Ansar itu nama yang diridhai oleh Allah. Tapi tatkala itu dipakai untuk ta'assub, untuk berbangga-bangga terhadap golongan, apa yang dilakukan? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar pertikaian mereka, yang satunya memanggil Ansar, satunya memanggil Muhajirin, abi da'watil jahiliyah, abi da'wal jahiliyah wa ana baina adharikum da'uha fa innaha muntanatun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah dengan seruan jahiliyah ini? Yang jahiliyah itu bukan lafaz Muhajirin dan lafaz Ansarnya, bukan. Tapi seruannya itu nadanya adalah nada ta'assub, dan itu adalah sifat kaum jahiliyah, berbangga dengan kelompoknya, berbangga dengan sukunya, berbangga dengan partainya, atau berbangga dengan hizbnya. Jadi hati-hati, jangan sampai kita jatuh kepada hizb, ta'assub, berkelompok, membanggakan kelompok. Yang di instansi ini manggil kelompoknya yang ini. Sehingga seruan seperti ini diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abi da'wal jahiliyah wa ana baina azharikum. Apakah kalian menggunakan seruan jahiliyah ini sedangkan aku masih di tengah-tengah kalian? Nah, ini menunjukkan sahabat jatuh kepada perkara jahiliyah. Tapi Nabi tidak mengatakan kafir. Beliau mengatakan da'uha, tinggalkan seruan itu. Fa innaha muntanatun, karena itu adalah seruan yang afan. Kalau di kamus tuh busuk artinya. Di situ apa, Pak? Busuk. Oh, iya. Jadi itu seruan yang jelek. Meskipun kita pakai seruan ya ikhwan, seruannya bagus. Tapi kalau itu ya tujuannya adalah untuk ta'assub, berbangga-bangga, maka itu adalah termasuk yang dicela. Ya. Maka ini harus diingkari, dijauhi. Tidak boleh kita ta'assub, berbangga dengan suku, ras, golongan, atau apapun, atau mungkin level. Ini juga bisa menimpa. Ahlul ilmi bisa ketimpa penyakit seperti ini. Itu tatkala dalam suatu alumni ada alumni 1, 2, 3. Nah, biasanya yang alumni pertama itu apa? Memiliki rasa bangga lebih daripada alumni yang di bawahnya. Itu sudah ta'assub, itu jatuh. Dia merasa alumni pertama istimewa atau bagaimana, itu bisa. Ya. Kemudian contoh lagi perbuatan sahabat yang diingkari oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu tatkala Nabi Muhammad SAW mendengar seorang laki-laki
yang menghina saudaranya. Jadi biasa Pak, ada pertengkaran di tengah-tengah kaum muslimin, itu biasa. Tapi maksudnya bukan biasa boleh, tapi ada dan kita harus perlu tahu solusinya. Nah, orang ini mencela dengan cara memanggil, wahai anak perempuan yang hitam. Wahai anak perempuan yang hitam. Qala lahu a'ayartahu bi ummi. Nabi mengatakan, apakah engkau menghina dia dengan nama ibunya, dengan ibunya? Innaka mru'un fika jahiliyah, atau innaka amrun jahiliyah. Di sisimu ada perkara jahiliyah, dengan cara menyebut atau menghina kawannya dengan menyebut nama ibunya. Dan dikisahkan ada sahabat utama yang kalau tidak salah ibunya Abu Hurairah. Dia bertikai dengan salah satu sahabat yang mulia, saya lupa namanya. Kemudian dipanggil dengan itu, wahai anaknya perempuan yang hitam. Apa yang dilakukan Abu Hurairah? Dia langsung mengadu kepada Rasulullah. Saat itu juga Rasulullah memanggil sahabat yang menghina tadi itu. Kemudian dinasihati Rasulullah sampai dia menangis. Kemudian dia mencari Abu Hurairah dan meletakkan kepalanya di tanah. Dia tidak ridho sampai Abu Hurairah mau menginjakkan, atau Bilal, kalau tidak Abu Hurairah, Bilal, sampai sahabat yang dihina itu menginjakkan kakinya di tanah. Terus diulang, karena dia tahu nasihat Rasulullah itu berharga. Nasihat Rasulullah itu adalah bentuk cintanya Rasulullah kepada para sahabatnya, sehingga diberi peringatan, ini perkara jahiliyah, ini perkara besar. Menangislah sahabat tersebut dan mencari sahabat yang dihina tadi. Dan dia meminta tebusan dengan cara, maafkan saya, dengan cara saya letakkan kepala saya dan injak kepala saya dengan kakimu, baru saya ridho. Tetapi namanya sahabat yang lainnya juga mulia, maka dia tidak perlu melakukan hal semacam seperti itu. Yaitu sarah atau penjelasan daripada Muqaddimah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Fauzan. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini kita bisa mengambil manfaat, dan tentunya kita bisa mengamalkannya, karena sebagaimana di Muqaddimah tadi, bahwasanya tujuan utama daripada kita mempelajari kitab ini adalah untuk peringatan kaum muslimin, kita semuanya, supaya kita tidak jatuh ke dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.